kitab Siratul Thalibin. Tetapi kalau kemarin masih bulan Rajab dan sekarang sudah bulan Sya'ban. Tanggal pinten nggih? Sya'bane tanggal pinten saniki? Kayaknya enggak begitu lama antara pemilu dengan nisfu Sya'ban. Nah, kita ingin membicarakan itu, mudah-mudahan kita di dalam mengamalkan apa yang sudah biasa kita amalkan pada nisfu Sya'ban itu akan lebih mantap, mudah-mudahan, karena didasari dengan berbagai-bagai macam dalil. Namun sebelum ke sana, saya akan berbicara dari persoalan yang paling mendasar. Sekarang ini yang ada itu sebetulnya hanya ada dua, ya, dan sampai besok, bukan hanya sekarang. Artinya yang ada dari sekarang sampai besok yang kita tidak ngerti akhirnya itu hanya dua. Yang pertama yaitu Khaliq, Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu makhluk. Kewajiban makhluk terhadap Sang Khaliq, khususnya manusia, itu ma'rifatu dzatihi wa ma'rifatu sifatihi wa asma'ihi wa ma'rifatu af'alihi. Itu kewajiban. Yang kedua makhluk yang diciptakan. Maka sebetulnya kalau kita mau ingin gampang membedakan Khaliq dan makhluk, perbuatan Khaliq itu diawali dengan me dan pasti subjek hakiki. Tapi perbuatan yang dilakukan oleh makhluk walaupun diawali dengan me, hakikatnya diawali dengan di. Makanya hanya subjek perantara. Allah menciptakan berarti Allah. Allah mengerob, memiliki, mengatur, menentukan. Itu berarti subjek hakiki Allah. Tetapi kalau orang memberi makan, itu artinya orang itu oleh Allah diberi kemauan dan kemampuan untuk memberi makan. Maka hakikatnya perbuatan makhluk Allah tidak ada yang diawali dengan kata tambah me. Semuanya diawali dengan di, walaupun bunyinya me. Kalau saya jadi presiden akan menciptakan pemerintahan yang adil, masyarakat yang sejahtera, dan itu pasti. ini umpamanya. Nah, ini tidak ada yang pasti. Itu hanya subjek nisbi saja. Yang pasti punya kemampuan untuk menciptakan stabil, menciptakan sejahtera, hakikatnya hanya Allah. Manusia hanya perantara saja. Nah, kita teruskan. Makhluk itu pada dasarnya ada dua. Mungkin ini jadi pengetahuan bagi kita semuanya. Yang pertama itu makhluk ghaib. Yang kedua makhluk musyahad. Ghaib nggak kelihatan, tidak bisa diindra. Musyahadah itu fisik. Makhluk ghaib bukan pembahasan kita.
Kita yakin membenarkan malaikat ada, setan ada, surga ada, neraka ada. Hanya kalau kita bahas lebih jauh lagi, kalau sekarang ada orang yang mati katanya mangkola la ilaha illallah, mangkana hilu kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini surga yang mana? Itu sebuah pertanyaan. Karena di dalam ayat dan hadis yang jelas dengan tek-tek yang gamblang, orang masuk surga itu nanti melewati padang mahsyar, melewati sirotol mustaqim. Makanya imam yang menyusun kitab Mizanul Kubro, saya namanya agak lupa, di sana itu mengatakan bahwa kalau sekarang ada orang mati langsung masuk surga, itu artinya surga barzakh. Masuk neraka itu juga neraka barzakh. Imam Asy-Sya'roni di dalam kitab Mizanul Kubro, Imam Asy-Sya'roni itu salah satu imam yang sangat berbeda dengan imam-imam yang lain yang menjelaskan atau menukil tentang hadis yang kaitannya dengan perpecahan umat. Kalau menurut Imam Syekh Abdul Qohir bin Thohir al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq mengatakan bahwa umat Islam pecah 73, Yahudi 72, Nasrani 72, semuanya di neraka. Yang satu yang masuk surga yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi kalau Imam Asy-Sya'roni justru kebalikannya. Umat Islam akan pecah menjadi 73 golongan. Semuanya itu di surga. Hanya satu saja yang di neraka. Loh, ini Imam Asy-Sya'roni kan ini termasuk terkenal ulama tasawuf, tapi itu pakai dasar. Nah, kita tidak terlalu jauh, nanti waktunya habis ini. Nah, makhluk yang gaib itu bukan wilayah pembicaraan kita. Walaupun kemarin pada saat kita menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj, sangat dimungkinkan manusia bisa kontak budaya dengan makhluk yang gaib. Nah, sekarang kita akan berbicara makhluk musyahadah, makhluk yang fisik. Makhluk yang musyahadah itu ada dua. Yang pertama yaitu ngakil, itulah manusia yang punya akal. Yang kedua yaitu ghairu ngakil, artinya tidak punya akal. Nah, yang tidak punya akal, para ulama membagi-bagi di sini yaitu ada hewani, kerbau, sapi dan lain sebagainya. Ada nabati, tumbuh-tumbuhan, ada jamadat. Kalau menurut ilmu biologi itu dianggapnya benda mati. Tetapi kalau dalam konteks bahasa agama tidak ada benda yang mati. Jamadat kayu yang sudah ditebang. Kalau masih hidup tumbuh-tumbuhan itu. Terus batu, terus tanah, terus air. Makanya sampai-sampai Imam An-Nawawi mengatakan batu yang membacakan tasbih itu adalah batu yang belum dipecah. Tapi kalau sudah dipecah, sudah tidak membacakan tasbih. Maka terinspirasi dari itu, rumah saya
Itu pakai batu yang kecil-kecil lah untuk olahraga itu. Tapi maknanya sebetulnya saya kembali dengan pemahaman Imam An-Nawawi, batu yang belum dipecah itu bertasbih. Begitu pula yang namanya pemohonan yang belum kering itu bertasbih. Tapi kalau sudah kering sudah tidak bertasbih lagi. Makanya kenapa budaya kita kalau ada orang takziah ke kuburan, ini nanti sebentar lagi menjelang bulan puasa, bulan Rumah, ke sana ini pada membawa bunga-bungaan, dan bunga-bunga ini disiram dengan air. Maksudnya supaya apa? Supaya jangan cepat kering. Karena kalau sudah kering sudah tidak bisa untuk memintakan ampun kepada mayat yang ada di dalamnya. Tetapi kalau masih basah, berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Kanjeng Nabi di sana mengatakan, tapi khususnya untuk pelepah kurma akan memintakan ampun kepada yang punya kuburan. Nah, jadi ada yang ngakil, ada yang ghairu ngakil. Yang ngakil manusia. Lah kalau ini di panjang. Nah, sekarang saya hanya akan bahas ghairu ngakil. Yang ghairu ngakil, yang tidak punya akal, di situ yaitu ada hewani. Saya tidak akan bahas itu. Ada lagi nabati, tumbuh-tumbuhan. Saya juga tidak akan bahas itu. Tetapi ada yang jamada, batu, debu, air, matahari, bulan. Ini termasuk kelompok jamadat. Untuk mengetahui waktu, apakah ini pagi atau sore atau malam, itu dari perjalanan matahari. Dan itu istilah dipakai oleh tahun Masihiyah. Tetapi kalau waktu ini yang digunakannya perjalanan bulan itu dinamakan Komariah. Bulan Komariah ini hanya untuk menghitung hari sampai 1 bulan, tetapi tidak untuk menentukan waktu sholat. Kalau penentuan waktu sholat itu ditentukan oleh perjalanan matahari. Pada zaman Kanjeng Rasul, kalau mau sholat melihat matahari. Makanya fikih-fikih klasik tidak ada yang membahas waktu sholat itu pakai jam, tetapi perjalanan matahari. Jadi kalau sekarang ada orang sholat, di sini ada tulisannya enggak itu? Itu menentukan waktu zuhur jam berapa. Ini bid'ah enggak kira-kira? Loh ini. Karena pada zaman Kanjeng Nabi enggak ada. Pada zaman Kanjeng Nabi kalau mau sholat melihat matahari. Nah, makanya nanti mungkin kita akan membahas tentang bid'ah sedikit. Nah, jadi hakikatnya waktu itu sebetulnya tidak ada bedanya semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, dan kapan kita nggak ngerti. Artinya perhitungan hari itu dihitung dari perjalanan matahari. Maka apa sih bedanya? Kalau di Indonesia tanggal 17 Agustus itu kok diperingati, tapi di Arab tidak ada apa-apanya. Loh, ini persoalan. Apa sih bedanya? Kalau di Indonesia tanggal 12 bulan Rabiul Awal, malah kadang-kadang tambah, diperingati dengan besar-besaran, yaitu Maulidir Rasul. Padahal tanggal 15, tanggal 16, tanggal 17, tanggal seterusnya, kalau dilihat dari perjalanan matahari sama, pagi-pagi matahari
datang, sore-sore matahari terbenam. Beda kalau bulan. Kalau bulan semakin tanggalnya 2, 3, 4 bulannya semakin besar. Apalagi nanti kalau sudah bulan purnama. Tapi setelah bulan purnama bulannya semakin kecil lagi. Itulah bedanya. Jadi sebetulnya tidak ada bedanya. Nah, sekarang yang beda itu apa? Kok sampai-sampai kalau tanggal 12 bulan Rabiul Awal orang Islam di Indonesia rame-rame memperingati Maulid Nabi? Karena ada peristiwa, ada kejadian kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa tanggal 27 Rajab diperingati? Karena ada Isra dan Mi'raj. Kenapa tanggal 17 kok diperingati? Karena ada proklamasi kemerdekaan. Kenapa 1 Juni kok diperingati? Karena itu dianggap hari lahirnya Pancasila. Lah, disitulah persoalannya. Makanya kita memperingati waktu atau mendatangi tempat sebetulnya sama. Di mana-mana yang namanya tempat ya ada tanah, ada pasir, ada air, ada tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Sama. Yang tidak sama itu karena pada waktu itu atau di tempat itu ada peristiwa yang luar biasa. Makanya saya sering mengatakan, Anda jangan mengatakan kalau mau dagang atau mau buat pondok, mau mencari tempat yang strategis. Kalau Anda mengatakan seperti itu, hakikatnya Anda menghina Allah. Allah menciptakan alam semesta ini bukan untuk main-main. Artinya setiap tempat yang diciptakan oleh Allah, di situ ada hikmah. Tempat itu dianggap strategis, itu tinggal ada apanya di situ. Maaf, apakah sebelum di lembah Makkah didatangi Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail, dan di situ ada sumur yang dinamakan Zam-Zam, itu diperhitungkan? Tidak. Sama saja dengan tempat-tempat yang lain. Tetapi karena di daerah Timur Tengah daerahnya tandus, kok di situ ada mata air, makanya dianggap itu sebuah tempat yang punya nilai. Apalagi sampai-sampai inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan dan seterusnya. Awal rumah yang dibangun dijadikan untuk tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ka'bah itu tadi. Yang di situ di samping berkah tapi hudan, petunjuk bagi alam semesta. Maknanya apa? Maknanya kalau kita mengagungkan tempat atau kita mengagungkan waktu, tapi hanya melihat dari sisi tempatnya atau melihat dari sisi waktunya, ini harus tanggal 15, ini harus tanggal 14, itu termasuk larangan agama. Karena waktu sama dan tempat itu sama. Tetapi kalau kita mengagungkan tempat atau kita mengagungkan waktu, tetapi karena kita melihat di situ ada peristiwa, yang peristiwa itu punya nilai, hakikatnya berarti kita bukan mengagungkan tempatnya atau kita bukan mengagungkan waktunya, tetapi mengagungkan yang menciptakan tempat dan yang menciptakan waktu. Kenapa di tempat itu atau di waktu itu punya nilai. Makanya hakikatnya kalau kita ke Ka'bah, ini bukan mengagungkan batunya, tetapi kita mengagungkan Allah yang telah memberikan batu ada di situ, dan batu itu punya berkah.
karena Allah juga menghargai batu itu, maka hukumnya kita wajib menghargai batu itu. Kecuali kalau mazhab kebalikan Qadariyah, mazhab nopo Bib? Jabariyah. Di bawah kepemimpinan Hamdan Kirmit. Itu dulu pernah mencuri Hajar Aswad. Dibawa ke daerah lain sampai 22 tahun. Nah, setelah dikembalikan, yang mengembalikan, ya Allah, saya mau mengembalikan Hajar Aswad ini. Dulu saya ngambil itu kan ya kehendakmu. Dan saya sekarang mengembalikan juga kehendakmu. Inilah kaum-kaum Jabariyah. Jadi semuanya, apakah itu jelek, apakah itu baik, pokoknya semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita zina itu berarti ya dari Allah Subhanahu wa taala, atau kita berbuat baik juga dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita mengikuti sejarah Nabi Ibrahim dan itu diabadikan di dalam Al-Qur'an, Nabi Ibrahim akan menyandarkan kepada dirinya kalau perbuatan itu enggak baik. Tetapi kalau perbuatan itu baik akan disandarkan kepada Allah. Itulah yang namanya tata krama. Innama bungistu liutammima makarimal akhlak. Al-Quran mengatakan wa idza maridtu, kalau saya sakit. Padahal hakikat yang membuat sakit itu Allah. Tapi sababnya saya sakit karena ulah saya sendiri. Makanya saya mengatakan fa idza maridtu. Tetapi fahuwa yasfin, kalau yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah sudah memberikan tata krama kepada kita. Untuk hal-hal yang negatif Allah tidak mau untuk menunjukkan subjeknya, ghairil maghdubi, selain orang-orang yang terkutuk. Siapa yang mengutuk? Tidak dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau hal-hal itu memang tidak baik, jangan disandarkan kepada Allah. Itulah makna tasbih. Tetapi kalau ad-dolin itu kita, karena itu isim fa'il. Lahiriannya karena itu adalah ulah kamu. Kenapa? Kamu itu jadi sesat. Itu karena ulah kamu. Jadi di dalam Al-Fatihah sendiri itu sudah memberikan aturan yang sangat mendasar berupa tata krama. Kalau sesuatu yang jelek jangan disandarkan kepada Allah, walaupun hakikat itu Allah dan saya tidak akan mampu untuk mengupasnya. Tetapi kalau baik itu harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini kita kaitannya dengan nisfu Sa'ban. Kenapa kalau 15 bulan Sa'ban kok kita mengagungkan, berbondong-bondong ke masjid untuk memperbanyak ibadah? Kan sama dengan 15 Rajab, sama dengan 15 Dzulqa'dah, sama dengan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kok ini tidak? Artinya pada malam nisfu Sa'ban para ulama semenjak salafus shalih sampai sekarang itu berbondong-bondong ke masjid untuk melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya akan membacakan tulisan yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Maki Al-Maliki yang judulnya Madza fi Sa'ban. Ada apa sih sebetulnya di bulan Sa'ban? Innana la nu'azzimuz zaman li'annahu zaman. Kita tidak akan mengagungkan waktu dan juga kita tidak akan mengagungkan tempat. Sebab kalau kita sampai mengagungkan waktu dan mengagungkan tempat,
disertai dengan bahwa waktu atau tempat itu punya kemampuan untuk memberi manfaat atau memberi madarat, itu musyrik. Kamu jangan datang ke tempat itu. Kamu punya keyakinan bahwa tiang itu akan mampu memberi manfaat dan memberi madarat, itu musyrik. Gak boleh. Namun guru saya, yaitu Mbah Den Ahmad Punduk Magelang, mengatakan, adanya ngadah muhakkamah itu karena takarrur. Contoh, Anda datang ke tiang itu 1 kali semaput, 2 kali datang kamu semaput, 3 kali datang kamu semaput. Karena sudah takarrur sampai 3 kali, kamu boleh ngomong, jangan datang ke situ, nanti kamu semaput. Itu namanya tidak syirik. Artinya kita kembali kepada ngadah. Contoh, itu api jangan disentuh. Lah karena kamu itu yakin, karena kita ini yakin bahwa hakikatnya tidak ada panas kalau Allah tidak memberikan panas. Saya sentuh saja, ya panas temenanan, karena itu memang sudah ngadah. Makanya kalau kita membahas dari sisi majaz, ngalakohnya adalah ngalakoh sababiyah. Walakin nanduru lima huwa ala min dzalika wa akbaru a'lamu wala nu'adzimul ashkhasa li dzawatiha al-ismiyah wal adimah wa inna nanduru ilaiha min haitsu maqamiha wa wijahatiha wa jaiha wa rutbatiha wa sarufiha. Kita tidak mengagungkan seseorang murni dari sisi fisik orangnya, tapi kita akan mengagungkan orang itu dilihat dari sisi kedudukannya, dari sisi jabatannya, dari sisi pangkatnya. Jadi bukan orangnya. Sedangkan jabatan, pangkat dan lain sebagainya ini pun harus diukur. Apakah dengan jabatan atau pangkat itu menyebabkan menjadikan jauh kepada Allah atau tidak? Kalau dengan jabatan, pangkatnya, hartanya, kekayaannya kok menyebabkan jauh kepada Allah, maka hakikat kita tidak boleh untuk mengagungkan orang. Maka di sini harus ada perbedaan. Mal farqu bainal ibadah wa ta'dzim. Ini yang kadang-kadang jarang dibahas. Makanya orang dengan mudah dan gampang mengatakan apa-apa syirik. Al farqu bainal ibadah wa ta'dzim, kalau ibadah menyanjung, mengagungkan, tunduk kepada sesuatu baik barang atau orang, tetapi meyakini bahwa barang atau orang itu punya kemampuan memberi manfaat atau memberi madarat, itu namanya ibadah. Yang kita harus mengagungkan dan kita harus tunduk dan kita harus meyakini bahwa itu punya kemampuan memberi manfaat dan madarat hanya Allah. Makanya yang boleh diibadahi, yang boleh disembah itu hanya Allah. Tetapi kalau selain Allah, sepanjang kita ini hanya mengagungkan karena jabatannya, karena pangkatnya, karena kebaikannya, karena kesolehannya, tidak meyakini sama sekali bahwa orang itu punya kemampuan memberi manfaat atau memberi madarat, itu namanya tidak musyrik, dan itu tidak keluar dari Islam. Makanya sampai-sampai pada saat Kanjeng Nabi wudu, orang-orang berebut untuk mengambil bekas air wudu. Dan orang-orang yang tidak memperoleh bekas air wudu, mereka mengusap-usap orang
yang sudah memperoleh bekas air wudhunya Kanjeng Nabi dan diusapkan kepada diri. Masih ada satu bukti lagi, ada utusan dari luar daerah, padahal itu utusan non muslim, datang kepada Kanjeng Rasulullah dan para sahabatnya. Waktu itu Kanjeng Rasulullah SAW tanahum. Tanahum itu apa? Riak. Dan keluar anunya riak napa niku nang. Iya dahaknya keluar. Begitu dahaknya keluar, para sahabat itu berebut. Masya Allah kan. Ini kalau kita cerita orang mau mengatakan wah ini kan hadisnya hadis palsu. Yes, terserah. Kalau sudah mau ngomong kayak gitu. Nah, mereka yang langsung memperoleh langsung diusap-usapkan ke seluruh tubuhnya. Sedangkan yang tidak memperoleh mengusap-usap temannya langsung diusapkan. Pulang langsung dan ngomong kepada rajanya yang memerintah. Saya tidak melihat seorang pemimpin yang kayak Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini, seperti ini, dan lain sebagainya. Nah, makanya kalau kita umat Islam yang diwarisi oleh salafus soleh pada bulan Sya'ban, kita itu menghargai caranya dengan memperbanyak taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam bulan Saban itu ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Di sini dikatakan wa fi sahri sa'bana minal khawadis wal waqa'i ma yastahiqul ihtimam wal nginayah wa sarfal himam wa taujihil andor bil ijtima'ati wan nadawati wal ikhtilafati. Jadi pada saat bulan Sa'ban itu banyak peristiwa, banyak kejadian-kejadian yang sangat penting, yang dari situ kita terinspirasi untuk mengadakan perkumpulan atau an-nadwa, dialog atau ihtifal, perayaan dalam rangka untuk mengagungkan atau menghormati bulan Sa'ban itu tadi. Artinya kemuliaan yang ada di dalam bulan Sa'ban, yaitu terjadinya peristiwa-peristiwa itu, nantinya akan dijadikan sebuah media untuk mengumpulkan orang. Dan setelah orang-orang pada kumpul, di situ akan dibawa untuk melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang saya sudah tidak ngerti, tapi ya saya tetap husnudzon. Istighosah sekarang itu lebih bernuansa politis apa lebih bernuansa taqarrub kepada Allah? Saya nggak ngerti. Tapi saya hanya meyakini insya Allah ada orang mau istighosah, ini menunjukkan bukti orang itu mau melakukan pendekatan diri kepada Allah. Kalau memang tidak punya hati seperti itu, dia tidak akan mau istighosah, cukup mengandalkan akalnya, mengandalkan tenaganya, mengandalkan pikirannya, mengandalkan duitnya, mengandalkan anak buahnya. Jadi kita harus husnudzon. Sudah gitu aja. Yang pertama di sini tahwilul kiblat. Jadi pada bulan Sa'ban ini kiblat dipindah. Ada yang sudah haji, Habib mun ya, umroh ya, teng Masjid Kiblaten itu. Nah di situ ada Masjid Kiblaten, itu bukti otentik bahwa apa yang dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab itu memang terjadi. Jadi waktu itu Kanjeng Nabi Muhammad sholat menghadap ke Baitul Maqdis, tetapi hatinya itu sebetulnya tidak senang kalau menghadap ke Baitul
magis. Andaikan waktu itu kiblat itu tidak dipindah, kondisi pesta mati seperti sekarang ini, kita ini sudah nggak ngerti apa yang akan terjadi. Wallahu alam. Makanya apa yang ada pada diri Rasul diabadikan, qad naro taqalluba wajhika fis sama. Saya sudah melihat kamu itu hatinya bolak-balik. Saya melihat di langit. Ini jangan diartikan bahwa Allah ada di langit, walau alam lah. Pokoknya bisa itu ya bisa sudah gitu aja. Walan waliyannaka qiblatan tardoha. Saya akan memalingkan kepada kamu kiblat yang kamu ridho. Ridho itu artinya apa? Cocok lah. Oleh sebab itu bahwa liwajaka satrul masjidil haram. Palingkanlah roman mukamu, artinya fisikmu, jasadmu. Jadi kalau kita membahas ayat ini dari berbagai kacamata ilmu kedisiplinan tentang memahami Al-Quran ini cukup panjang. Kalau kita hanya membahas ini dari sisi tekstualnya, fawalli wajhaka. Jadi kalau kamu sholat supaya memalingkan roman mukamu ke kiblat. Jadi boleh saja kamu sholat menghadap ke sana, kan kayak gitu kan? Tapi kepalanya menghadap ke sana. Itu kira-kira boleh enggak? Loh, makanya para alim ulama itu mengatakan di sini ini sebetulnya mananya majaz mursal. Itlaqil ba'du, tapi wairadatil kul, yang diucapkan sebagian yaitu roman muka, tapi yang dimaksud seluruh tubuh. Ya. Bahwa liwajaka satrol, satrol itu arah. Kalau ngain itu ya susah lah. Walaupun para alim ulama fikih berbeda pendapat tentang itu, saya tidak akan menjelaskan. Wahai sumakuntum wawallu wujuhakum satro. Di mana saja kamu ada, maka palingkanlah dirimu ke arah Masjidil Haram. Makanya sampai-sampai di dalam kitab Ta'limul Mutangalim di sana menjelaskan salah satu cara-cara orang ngaji itu kalau ngaji harus menghadap kiblat. Oh, di situ. Karena di sini ada ayat bahwa wujuhakum satro wa haitsu makuntum. Sekarang orang ngaji ini sudah enggak karu-karuan. Sekenaknya sendiri, ada yang menghadap timur, selatan, barat dan sebagainya, pokoknya ngaji. Tapi kalau zaman dulu tidak. Yang namanya ngaji madhab kiblat. Dulu waktu saya masih mondok di Mbah Masum sekitar tahun 66 sampai 72, saya ini melihat kalau malam kan ngajar Fathul Mungin. Tetapi kalau asar itu mengajar takrib. Terus kalau ba'do jam 7 itu ngajar Al-Quran. Nah kalau ngajar Al-Quran yang ngaji ribuan. Kalau yang ngajar Fathul Mungin setelah Isya penuh musolanya sampai gak cukup. Tetapi kalau asar itu yang dibaca takrib. Itu kok yang ngaji jarang. Ini ada apa? Tapi saya sudah dipeseni oleh ayah saya, karena ayah saya kan alumni Mbah Masum dulu juga. Saya hanya pesan nanti pokoknya kalau Mbah Masum ngaji apa saja kamu ikut. Nah karena saya tidak ngerti, saya ikut aja. Loh, ternyata yang namanya ngaji ngasar itu tidak tanggung-tanggung. Ini memang benar-benar ngaji yang pakai aturan ta'limul mutangalim. Jadi begitu selesai sholat asar, Mbah Masum itu tidak duduk. Anak santri itu duduk menghadap ke kiblat. Ini kan kiblatnya sana kan, dan lurus. Waktu itu nggak ada kayak gini karpet, lurus. Duduknya semuanya sila. Mbah Masum itu bawa tabu kentong, kayu jati itu. Lo ini dia opat tapet itu. Kalau sampai dengkulnya itu nonjol sedikit, kena itu pasti itu. Itu saking hati-hatinya. Saya masya Allah takutnya bukan main. Itu saya baru pertama ngaji.
ternyata saya kagetnya itu, ini saya agak keluar dari cerita ini, mungkin bisa menjadi pemahaman bagi kita. Saya ngaji pertama kok tiba-tiba saya suruh baca gitu. Kamu baca. Padahal Mbak Masum itu belum ngerti nama saya. Baca. Ayo watan. Nah waktu itu saya kayak orang ngaji waktu di Jawa saja. Saya masih ingat terus itu kalau nggak salah takrib halaman berapa. Itu ada kata-kata wal maru. Nah saya bacanya gini. Wal maru lan wong kang liwat. Kayak gitu. Mbak Masum. Baleni. Lah saya bilang lagi, wal maru lan wong kang liwat. Marah Mbak Masum. Baleni. Saya ingat. Wah, ini harus ditasrif. Wal mar lan wong kang liwat. Bener. Melu wazan opo? Masya Allah. Anut wazan fangilun mbah. Wingil madini opo? Madda. Wingil mudhari'e ya muddu. Melu wazan opo? Fangala ya mulu. Bab nomor piro? Menawi wonten maksud bab nomor kalih. Tapi menawi wonten amsilatu tasrif bab nomor setunggal. Iklalen. Masya Allah. Wal maru asluhu wal mariru ngala wazni fangilun. Akhirnya saya setelah pulang, oh ini yang menyebabkan yang ngaji itu nggak banyak karena takut gitu. Alhamdulillah saya kebetulan waktu itu kok pas bisa gitu aja gitu. Jadi nggak yang macam-macam loh. Itulah tahwilul kiblat. Makanya, apakah tahwil kiblat ini tidak penting? Sangat penting. Dan itu terjadi yaitu pada bulan Sya'ban. Menurut Imam Abu Hatim Al-Basti, beliau mengatakan, Sholal muslimuna ila baitil maqdis sabngata ngasaro sahrun wasala sata ayyami. Orang-orang Islam semenjak Isra Mi'raj sholat menghadap Baitul Maqdis yaitu selama 17 bulan 3 hari. 17 bulan 3 hari. Jadi 1,5 tahun punjul 2 bulan 3 hari. Wadhalika anna kudumahu al-madinata kana yaumal isnaini lisnatai nasrota lailatan. Karena Kanjeng Nabi Muhammad datang ke Madinah yaitu pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Makanya menurut Imam Ibnu Abbas Kanjeng Nabi lahir 12 bulan Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah. Kanjeng Nabi hijrah tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Tahunnya tahun ya 1 Hijriah itu. Itu tahun pertama. Kanjeng Nabi meninggal juga hari Senin tanggal 12 bulannya bulan Rabiul Awal. Tapi dimakamkan pada hari Rabu. Nah, wa amarahu azza wa jalla bistiqbal Ka'bati. Allah memerintahkan Kanjeng Nabi sholatnya menghadap kiblat yaitu pada hari Selasa tanggal 15 bulan Saban. Loh ini makanya karena tanggal 15 bulan Saban itu ada peristiwa penting yaitu adanya pindah Ka'bah. Maka ulama salaf pada menghargai malam 15 ini caranya yaitu dengan melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dengan zikir, ada yang dengan baca Al-Qur'an, ada yang dengan salat. Ini yang pertama. Yang kedua, min mazaya saru Sa'bana al-ma'rufah raf'ul a'mal fihi. Termasuk keistimewaan nisfu Sa'ban yaitu pada nisfu Sa'ban
seluruh umat amalnya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini laporan yang tahunan. Seluruh. Jadi tidak ada satupun. Padahal sekarang kalau kita hitung itu kan manusia saja ada berapa? 7 miliar kan. Itu manusia. Kambing ada berapa? Kerbau ada berapa? Ilmu kita sama sekali nggak mampu. Makanya kalau Allah di dalam Al-Quran mengatakan, andaikan tumbuh-tumbuhan dijadikan apa namanya itu pulpen, lautan dijadikan tinta, tidak akan cukup. Untuk apa? Untuk menulis ilmu Allah. Masalahnya itu aja sudah nggak mampu kita kok. Loh, amal orang 7 itu saja belum, yang lahir, yang mati. Nggak ada habis-habisnya, masya Allah. La haula wala quwata illa billah, masya Allah. Nah, makanya di sini ada sebuah hadis dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah lam aroka tasumu min sadin minasyuhur ma tasumu min sabana. Ya Rasulullah, saya tidak melihat engkau berpuasa seperti puasa pada bulan Sya'ban. Sebab kalau puasa bulan Sya'ban itu kok kayaknya engkau tidak ada henti-hentinya. Hampir seluruh harinya dilakukan untuk berpuasa. Nabi menjawab, "Dzaka sahrun yakulun nasunganhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana orang-orang pada lupa. Bulan Sya'ban itu antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa sahrun turfa'u fil a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu yaitu amal seluruh makhluk Allah dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya manusia. Wa uhibbu ayyurfa'na amali wa nasolim. Dan saya ini seneng kalau amal saya dilaporkan kepada Allah, saya dalam keadaan puasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Mundhiri. Imam Al-Mundhiri mengatakan rawahun Nasa'i. Begitu pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad Ahmad, yaitu ada 16 jilid. Ini laporan yang setiap tahun sekali. Di sisi lain ada ar-rahmu fin nahari war-rahmu fil lail. Jadi masya Allah, artinya kita tidak lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Laporan setiap hari itu ada. Wa asaru bidzalika ilal hadis al-warid fi sahihaini ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatangaqabuna fikum ay yatanawabuna malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahari wa yajtaminguna fi sholatil fajri wa sholatil ngasri. Panjang ini hadisnya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Allah menciptakan malaikat yang nugasi untuk memantau seluruh perbuatan umat manusia. Untuk pantauan amal yang malam, nanti malaikat itu lapornya kepada Allah pagi. Untuk laporan amal yang siang, nanti malaikat akan kumpul pada waktu asar. Nah, malaikat yang ditugasi untuk melaporkan amalan hambanya pagi dan sore itu kumpulnya pada sholat fajar dan pada sholat asar. Artinya bergantian. Jadi sebelum diganti, penjaga yang siang, ini kan asar selesai kan, itu juga belum berangkat. Makanya yang menjaga malam sudah datang. Di dalam hadis ini dikatakan, padahal Allah walau alam lebih tahu.
kamu itu waktu mendatangi hamba-hambaku sedang pada apa? Sedang sholat ya Rasul. Lah waktu kamu meninggalkan sedang apa? Sedang sholat. Itulah bahayanya orang yang pada meninggalkan sholat subuh. Ini di sini bahayanya. Begitu pula yang meninggalkan sholat asar. Loh, kalau malaikat yang ditugasi untuk menjaga amal yang waktu siang itu sudah berangkat ke sana, ditanya, lah waktu kamu tinggal itu hamba-hambaku sedang apa? Sebagian ada yang pada sholat jamaah, tapi yang banyak itu nonton televisi ya loh. Lah ini yang bahaya yang ini, yang dilaporkan sedang nonton televisi. La haula wala quwata illa billah. Ini laporan yang tiap hari, 2 kali. Jadi tidak ada ini kesempatan bagi kita untuk ngapusi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain di tengah-tengah siang itu juga amalan kita dilaporkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, oleh Imam Ahmad dari Abdillah bin Sa'id, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusolli arba'an ba'da an tazula samsu. Kanjeng Rasul salat sebelum salat zuhur, tapi matahari ini sudah tergelincir, itu 4 rakaat satu kali salaman. Itulah yang dikatakan salat qabla zuhri. Kanjeng Nabi berkata, innaha sangatun tuftahu fiha abwabus sam. Jadi setelah matahari tergelincir, sholat zuhur belum dilaksanakan, pintu-pintu langit itu dibuka. Untuk apa? Untuk menerima laporan amal orang dari pagi sampai zuhur. Wa uhibu ayus ngadali fiha amalun sholihu. Saya mencintai amalku yang dinaikkan ke atas langit, itu amal yang soleh. Lah, wa fi hadzal hadis bayanu fadli sunati dzuri qobliyah. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan salat qobliyah itu. Syekh Muhammad di dalam kitab Qoso Isu Ummati Muhammadin menjelaskan salat sunat siang yang keutamaannya menyamai dengan sholat sunat malam yaitu tahajud, itu hanya sholat qabla zuhur yang 4 rakaat itu, 1 kali salaman. Tapi di sini ada hadis, ini jangan diartikan terlalu gegabah. Innahu idza zalati samsu futihat abwabus sama. Pada saat matahari telah tergelincir, maka pintu langit dibuka. Fala yughlaqu minha babun. Tidak ada pintu langit yang dikunci. Sampai kapan? Hatta tusalla az-zuhru. Sehingga sholat zuhur itu disolatkan. Artinya dilaksanakan. Kalau saya ditanya, saya tidak bisa jawab. Kalau sholat zuhurnya di masjid ini jam 12:04, tetapi di masjid itu jam 12:20, berarti yang sholatnya lebih 20 itu sudah ditutup pintu langitnya, jadi sholatnya tidak diterima. Loh, belum lagi di sana. Loh, kalau di mana ini, di Arab malah belum zuhur. Loh, kalau di Amerika malah masih pagi hari. Ini sih pemahaman saya itu artinya bagi dirinya. Artinya ini saya loh, kalau salah saya mohon dimaafkan. Artinya kalau saya belum sholat zuhur, berarti saya masih disunahkan sholat qobliyah zuhur. Sudah, itu saja. Nah ini. Nah, terus ada lagi yang mingguan. Ini yang harian, yang mingguan. Wa ngarjul a'mal ngalallahi tabaraka wa ta'ala. Artinya pelaporan amal umat manusia kepada Allah
ada yang harian sampai 3 kali, ada yang tahunan, ada yang mingguan. Ini yang mingguan. Romal Imam Muslim, rawa Imam Muslim ngan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radul a'malu fi kulli yaumi khamisin wasnain. Amal itu diperlihatkan kepada Allah pada hari Kamis dan hari Senin. Makanya kanjeng Nabi bersabda, fa yafirullahu azza wa jalla bi dzalikal yaumi likulli man la yusyriku billahi syai'an. Allah akan mengampuni pada hari itu, hari Kamis dan hari Senin, setiap orang yang tidak musyrik kepada Allah. Ini setiap orang. Illam ro'an kanat bainahu wa bainahi sahna'un. Kecuali orang yang antara dirinya dengan temannya itu terjadi permusuhan, atau orang yang mengobarkan permusuhan, atau orang yang mengobarkan perpecahan, itu oleh Allah tidak akan diampuni pada hari Kamis dan hari Senin. Nah, sekarang kita sudah nggak ngerti ini kalau di televisi. Walau alam, isinya hanya menjelek-jelekan orang. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dari Jabir, hadis ini diriwayatkan Imam At-Tabarani, tu'radul a'malu yaumal isnaini wal khamis. Amal itu dilaporkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Famin mustafirin fayaghfirulahu wa min taibin fayutabu alaihi. Siapa yang minta ampun akan diampuni, dan siapa yang tobat akan diterima tobatnya. Wa yadharu ahlal ini, dan Allah akan meninggalkan orang-orang yang di dalam hatinya muncul rasa kebencian dan rasa mangkel terhadap temannya. Itu yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terjadi pada setiap hari Senin dan hari Kamis. Di sisi lain, seperti kitab yang kalau wingi kula beto diwaos kali Habib Rodul Mukam Al-Manik, di sana Syekh Sayyid Hasim Arifangi mengatakan setiap minggu amal itu dilaporkan kepada Allah, kepada para nabi, dan juga kepada bapak dan ibu. Loh, makanya setiap malam Jumat orang-orang yang sudah pada meninggal ngerti apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup, khususnya kerabatnya. Di sana dikatakan, apabila orang-orang yang sudah mati itu melihat amalannya pada baik-baik, dia kelihatan bersinar roman mukanya dan gembira ria. Tetapi kalau sampai melihat pada malam Jumat, keturunannya, anak-anaknya, atau tetangganya atau temannya itu pada melakukan perbuatan yang tidak baik, mereka berdoa. Disinilah hadis menunjukkan orang yang sudah mati pun berdoa, ya Allah tolong jangan engkau ambil nyawanya sebelum engkau beri petunjuk orang-orang itu mau melakukan amal soleh. Makanya kalau di desa-desa, khususnya di Jawa, kalau ada selamatan itu malam, karena dilihat oleh yang diselamati. Nah sekarang kalau di Batam enggak, karena orangnya pekerja katanya malam Sabtu dan malam Minggu. Lah orang-orang yang sudah mati nggak ngerti karena tidak dilaporkan. Dilaporkannya itu malam Jumat itu. Makanya kalau dulu biasanya orang-orang nikah juga malam Jumat, karena nanti keluarga yang sudah meninggal dunianya ini akan rasa bersenang karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Yang selanjutnya takdirul a'mar. Nah, artinya pada bulan Sa'ban umur manusia itu ditentukan oleh Allah dalam pelaksanaannya. Jadi ini bulan Sa'ban ini kita ini sudah ditentukan matinya ini kapan. Walaupun sudah ada
Di umul kitab di sana itu sudah ada ketentuannya. Karena ada hadis yang mengatakan, sebagian riwayat mengatakan 2000 tahun, sebagian riwayat mengatakan 5000 tahun. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menentukan takdir umat manusia. Matinya kapan? Matinya di mana? Rezekinya bagaimana? Apakah celaka atau apakah bahagia? Nah, kalau pada bulan Sya'ban ini bukan menentukan itu, tapi istilahnya ketentuan untuk melaksanakan takdir yang sudah ada di sana. Kalau dalam pembukuan itu apa saya nggak ngerti itu. Kalau dalam dunia pembukuan uang atau bank atau apa, itu kita sudah dibahas kan, ada komisi anggaran kan, tapi keluarnya kapan gitu loh. Kalau penentuannya sudah ada. Ini anggaran ada 5 triliun, ini umpamanya untuk apa, untuk apa, untuk apa, untuk apa, itu ada sudah. Tetapi kapan ini dikeluarkan, bagaimana cara mengeluarkannya, di situ ada. Nah, di sini makanya pada bulan Sya'ban ini menjelaskan tentang pelaksanaan takdir, matinya itu kapan dan matinya itu di mana dan bagaimana. Masya Allah, ini sangat-sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi sari sabana tuqaddarul a'mar wal maksud ilharu hadza takdir wa ibrazuhu. Nah, terus kita membahas Lailatun Nisfi min Sya'bana. Wa fi sari Sya'bana Lailatun mu'azzamatun mubarakatun mukarramatun. Wa hiya Lailatun Nisfi, yaitu malam 15, di mana Allah menampakkan kepada makhluknya dengan keumuman ampunan yang akan diberikan oleh Allah kepada makhluknya, dan juga akan memberikan belas kasihan kepada orang-orang yang minta dikasihi, dan akan mengabulkan doa orang-orang yang pada minta, dan akan menghilangkan kesulitan-kesulitan orang-orang yang pada sedang menghadapi kesulitan, tapi orang itu minta kepada Allah supaya dihilangkan kesulitannya. Dan pada waktu itu Allah memerdekakan sekelompok manusia dari neraka. Nah, yang dimaksud neraka di sini menurut Imam Sa'roni yaitu neraka barzah, bukan neraka yang nanti. Wa yaktubu fiha al-arzaqa wal a'mala. Pada saat itu maka Allah mencatat tentang rezeki tahun besok mau seperti apa, begitu pula amalnya tahun besok itu seperti apa. Yattolingullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah melihat kepada seluruh makhluknya pada bulan Sya'ban. Di sini kok tidak ada kata-kata mukmin ya, makhluknya ini. Saya juga bingung ini. Khalqihi. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, Allah akan, ini di sini ada tambahannya, akan mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang musyrik au musakhinin atau musakhinin. Musakhin itu permusuhan. Nah, dalam dunia pemilihan presiden ini saya nggak ngerti ini apa permusuhan beneran, apa permusuhan main-mainan ini. Kalau sampai permusuhan benar, ini nanti kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita jangan hal yang seperti itu. Ini Lailatul Nisfi min Sya'ban. Jadi jelas semua orang yang tidak musyrik akan diampuni dosanya oleh Allah, tapi kecuali orang yang membangkitkan perpecahan. Musakhin itu maknanya membangkitkan perpecahan dan menyalakan api permusuhan. Ini menakutkan. Jadi orang yang membangkitkan permusuhan dan orang yang menyalakan api permusuhan. Orang yang membangkitkan perpecahan dan menyalakan api permusuhan.
Masya Allah, sekarang banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Wallahu alam, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lah, terus sekarang ini, bagaimana kalau pada bulan atau malam nisfu Sa'ban kita ini membaca Yasin 3 kali? Ini doanya yang pertanyaan supaya diberi umur yang panjang. Terus yang kedua diberi rezeki. Yang ketiga diberi yang husnul khotimah. Nah, itu boleh atau tidak? Itulah yang dilakukan oleh salafus shalih. Walaupun sebagian orang ada yang mengatakan mayap ngaluhu ngamatun nasi mingkirati surati yasin salah samarrah marrotan biniyati tulil ngumri manga taufik litongat asaniyah biniyatil ngismah minal afat wal ngahat wa niyati sangat rizki asalisa lihinal kolbi wa husnil khotimah wa sholat allati yusallunaha bainad dunga wa sholat biniyatin khosotin likodoin hajatin mungayatin, seperti sholat tasbih bareng-bareng. Kullu dzalika batilun la aslalahu wala tasihu sholatu illa biniyatin kholisotin. Ini orang-orang yang tidak pada percaya terhadap apa yang dilakukan oleh kita. Apa sekarang jawaban Syekh Muhammad? Aqulu inna hadad da'wa hiya binafsiha batilah. Pengakuan yang seperti ini hakikatnya adalah pengakuan yang batal. Li'annaha mabniyatun ala qaulin la dalila alai. Karena omongan bahwa orang-orang yang pada melakukan baca Yasin 3 kali setelah sholat maghrib pada nisfu Sa'ban, bahwa itu adalah perbuatan yang sama sekali dilarang oleh ajaran agama, itu omongan yang tidak ada dalil. Wa fihi tahakkumu, dan omongan itu sebetulnya omongan yang berupa membuat hukum sendiri. Wa tahjirun li fadlillah wa rahmatihi, dan mengekang tentang anugerah Allah dan rahmat Allah. Wal haq, ini menurut saya, annahu la maninga abadan min istimalil Qur'an wal adkar wal agniya lil aghradi dunyawiyah wal matalibis sahsiyah wal hajah wal ghaya wal maqasid. Yang hak, tidak ada larangan sama sekali sepanjang masa menggunakan Al-Quran atau zikiran atau doa-doa atau sholat untuk kepentingan-kepentingan hajat duniawiyah atau untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Karena apa? Karena itu maknanya adalah at-tawassul bi fadhailil a'mal. Padahal di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan jelas dan gamblang, babun at-tawassul bi fadhailil a'mal. Artinya tawasul dengan amalan-amalan yang soleh itu tidak ada perselisihan sama sekali di antara para alim ulama. Pertanyaannya, kenapa itu kok malam nisfu Sa'ban? Jawabannya tadi, karena nisfu Sa'ban itu adalah malam di mana ada kejadian yang pertama Ka'bah dipindah, yang kedua pada malam itu yang namanya perbuatan manusia dilaporkan kepada Allah, yang ketiga pada malam itu Allah menampakkan takdir-takdir yang sudah ditentukan pada zaman dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nisfu Sa'ban besok kita semuanya sudah akan ditentukan tentang pelaksanaan takdirnya. Matinya kapan? Apakah bahagia? Apakah celaka? Apakah sengsara? Saya kira dari saya cukup sekian saja.
Jadi kita semakin mantap. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini sama sekali tidak melakukan perbuatan ini dari kehendak kita sendiri, tapi kita mengikuti apa yang dilakukan oleh salafus sholih. Padahal di dalam Al-Qur'an ihdinas sirotol mustaqim. Sirotol mustaqim termasuk minas sholihin, yaitu orang-orang yang soleh. Apakah ini bukan perbuatan bid'ah? Lah ini persoalannya. Bid'ah ini artinya kalau secara lugawi apa yang menjadi lawan dari sunnah, itu semuanya bid'ah. Artinya kalau kita mengartikan bid'ah dari sisi lugawi dan diartikan lawan dari sunnah, berarti semuanya tercela. Tetapi kalau ma'uhdisa ba'da Rasulillah, apa yang dilakukan setelah Kanjeng Rasul itu tidak ada, itu dilihat. Kalau perbuatan ini sesuai dengan umumnya kebaikan yang ditentukan oleh agama, maka perbuatan itu baik. Tetapi kalau perbuatan ini itu tidak sesuai dengan ketentuan umum tentang kebaikan perbuatan itu, artinya perbuatan ini perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari prinsip dasar ajaran agama, maka itulah yang dinamakan bid'ah sayyi'ah. Kalau kita mau membahas bid'ah secara panjang lebar, itu yang pernah saya baca kitabnya Al-I'tisam yang ditulis oleh Imam As-Satibi. Tapi kita ini hanya membahas secara garis besar saja. Makanya Syekh Romdon Mulangali Al-Buti mengatakan, jadi laisa kullu jadidin bid'ah. Tidak semuanya yang baru itu adalah bid'ah. Ma wafaqus sunnah wa huwa sunnatun haqiqatan. Tapi ma qabala sunnah fa huwa madmu. Apa yang sesuai dengan sunnah, hakikatnya itu adalah sunnah. Tetapi apa yang berlawanan dengan sunnah, itulah yang dinamakan tercela. Sekarang kalau kita kumpul-kumpul di masjid, apa ada larangan? Hadis mengatakan la yajtami'u qaumun yaqra'una kitaballah. Loh ini itu hadis itu. Dan itu insyaallah riwayat Imam Muslim. Jadi kalau ada orang kumpul-kumpul di sana baca kitab Allah, wa fi riwayatin zikir kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan itu kan mereka mengatakan itu kan malam 15. Lah ini saya tadi katakan malam 15 ini karena ada peristiwa. Jadi kita menghargai peristiwa itu. Dan karena ada hadis-hadis yang dikatakan tadi, barang siapa yang minta ampun pada malam itu akan diampuni dosanya. Yang minta kesulitannya hilang, akan dihilangkan kesulitannya. Yang minta dikasihi, akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita melakukannya itu berarti bukan sembarangan, tapi ada dasarnya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.